Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila akhiril ayah. Para hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas jadi ilmu yang bermanfaat. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehariban junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, karena kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu di hari ke-15, dan insyaallah 2 hari ke depan kita akan memperingati satu peristiwa agung yang pernah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi di bulan suci Ramadan, yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Walaupun di kalangan ulama berbeda pendapat tentang permasalahan kapan diturunkan Al-Quran tersebut, akan tetapi ala kulli hal bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fungsinya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal furqan, sebagai petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia dimanapun berada. Para hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa Al-Quran ini dikatakan sebagai kitab suci? Kitab suci yang pertama, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab yang suci? Yang pertama alasannya adalah karena Al-Quran itu terbebas daripada campur tangan manusia. Benar-benar mutlak Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya Al-Quran ini terbebas daripada intervensi manusia ialah bagaimana tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran, baik dari segi bahasa ataupun segi maknanya. Karena Al-Quran ini menurut ilmu balaghah memiliki tatanan bahasa yang i'jaz, yang dalam artian sedikit kata-katanya, kalimatnya, akan tetapi maknanya luar biasa dalam dan melebar. Maka Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kitab suci, dan kita mesti meyakini kesucian Al-Quran, karena memang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi daripada Al-Quran kehebatannya tersebut. Bukan tidak pernah ada orang yang mencoba untuk menyaingi Al-Quran itu. Bahkan pada saat ketika Al-Quran ini diturunkan, pada masa itu di kalangan Arabiyin banyak sekali para syu'ara, para penyair-penyair yang ingin menyaingi keindahan Al-Quran. Akan tetapi mereka menyerah untuk bisa menandingi Al-Quran tersebut, karena memang sebenarnya Al-Quran ini bukan karangan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menantang dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kalian ragu terhadap kesucian Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min mislih, coba datangkan, hadirkan, buat oleh kalian itu yang namanya Al-Quran, atau kitab yang akan bisa menyaingi Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa sendirian,
fad'u syuhada'a minkum, ajak kawan-kawan kalian, ajak sekutu-sekutu kalian. Akan tetapi nyatanya sampai detik ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu kitab yang bisa menyaingi Al-Quran, karena memang murni Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu, Nabi Muhammad adalah ummi, yang artinya ummi adalah dari kata yang artinya ibu. Ibu itu memiliki sifat keluguan, yang dalam artian Nabi Muhammad lugu seluruh katanya, seluruh tingkah lakunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka ini para ulama mengatakan artinya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mengapa? Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin meracuni fikiran-fikiran, ide-ide Nabi Muhammad dengan ramainya maraknya kalangan-kalangan orang Arab pada saat itu untuk membuat tulisan-tulisan. Ketika kita membaca satu buku, mungkin ide kita, pikiran kita, bahkan mindset kita tersetting oleh tulisan-tulisan tersebut. Akan tetapi Allah takdirkan Nabi sebagai yang tidak bisa menulis dan membaca, agar supaya tidak terdoktrin otak pikirannya dari bacaan-bacaan yang pada saat itu marak. Yang kedua, hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis dan membaca. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwasanya Al-Quran itu murni karya Allah Subhanahu wa ta'ala, murni kalamullah, bukan daripada ciptaan atau karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Quran ini suci dan kita mesti mengimaninya? Karena apa-apa baik perintah ataupun larangan yang ada di dalam Al-Quran ialah sesuai dengan fitrah manusia. Satu saat seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah melakukan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Lantas Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Saya tidak kuat ya Rasulullah. Ya sudah, lakukan yang menjadi kafaratnya. Apa kafaratnya? Yang pertama adalah bebaskan budak. Ya Rasul, saya tidak punya budak. Kemudian Rasulullah bilang lagi, kalau nggak punya budak, silahkan puasa berturut-turut selama 2 bulan. 1 bulan saja ya Rasul, saya tidak sanggup apalagi 2 bulan. Opsi ketiga Rasulullah berikan, ya sudah, berilah makan orang-orang yang miskin. Ya Rasul, kebetulan saya ini orang paling miskin di kampung saya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamarnya, keluar membawa 1 keranjang kecil korma, sehingga dia bilang, ambil dan bawa pulang ini korma, sedekahkan kepada orang miskin. Ya Rasul, sudah saya bilang bahwasanya saya orang paling miskin. Maka Rasulullah SAW bilang, maka ambillah korma ini dan berikan kepada anak dan istrimu. Beginilah sifat Al-Quran, yang mana memahami betul fitrah manusia. Ketika seseorang mampu melaksanakan perintah A, maka laksanakan yang A. Apabila tidak bisa dan tidak mampu yang melakukan yang A, maka ada opsi yang kedua, yaitu melakukan yang B, atau yang C, atau yang selanjutnya. Artinya, hukum fikih pun demikian. Ketika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia boleh untuk duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring, dan sebagainya. Artinya benar-benar Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Al-Quran tidak pernah melarang pernikahan. Ketika ada satu agama yang menganggap pernikahan adalah tidak diizinkan dan tidak dibolehkan, karena Nabi Isa, Nabi menjadi panutannya yang dianggap sebagai Tuhan tersebut, ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membujang. Maka para hadirin jamaah sekalian, yakinlah Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi kita semua. Karena kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran,
fa innahu sesungguhnya itu Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah akan datang di hari kiamah syafi'an memberikan syafaat di ashabih bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan daripada Al-Quran tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari itu marilah kita membaca Al-Quran supaya nanti kelama-kelamaan kita dapat memahami Al-Quran, sehingga setelah memahami Al-Quran kita bisa mengamalkan apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.